Coba deh, pernah kepikiran nggak gimana ceritanya seluruh toko musik di dunia sekarang bisa muat di kantong kita? Atau gimana caranya kita bisa manggil ojek sambil rebahan di sofa? Nah, di balik semua kemudahan itu, ada satu kekuatan raksasa yang lagi mengubah segalanya, ekonomi digital. Dan dampaknya itu persis kayak riak air, menyebar jauh lebih luas dari yang kita bayangin. Yuk, kita telusuri bareng-bareng riak ini. Ingat kan, dulu kita harus nabung buat beli kaset atau CD, yang penting itu punya barangnya secara fisik. Sekarang, kita bayar buat dapat akses ke jutaan lagu, puluhan ribu film, atau bahkan software. Nah, pergeseran dari memiliki ke mengakses inilah jantung dari revolusi yang lagi kita bahas. Ini bukan cuma soal ganti teknologi, tapi soal cara kita memandang nilai dari sesuatu. Tapi efeknya nggak berhenti di situ. Riak ini ngeguncang industri-industri yang udah mapan. Nyiptain jenis pekerjaan baru yang 10 tahun lalu aja nggak kebayang, tapi di saat yang sama juga bikin beberapa profesi lain jadi usang. Bahkan, riak ini memunculkan pertanyaan baru soal keadilan dan kesenjangan sosial. Jadi gimana sih sebenarnya riak digital ini menyebar dan mengubah dunia kita? Mari kita bedah, mulai dari sumbernya. Oke, kita mulai dari titik nolnya ya. Titik di mana batu pertama kali jatuh ke air, percikan awalnya. Ini adalah dampak paling dasar yang langsung mengubah total aturan main di dunia bisnis. Coba lihat bedanya. Di kiri, bisnis zaman dulu butuh pabrik, toko fisik, gudang, asetnya kelihatan. Pertumbuhannya ya terbatas sama lokasi. Di kanan, bisnis digital. Aset utamanya data dan kode. Skalabilitasnya hampir tak terbatas. Artinya apa? Bayangin deh biaya buat ngelayanin 100 pelanggan sama 10 juta pelanggan itu hampir sama. Inilah yang bikin mereka bisa tumbuh secepat kilat. Terus gimana nasib perusahaan-perusahaan lama? Mereka nggak bisa cuma bikin website terus selesai. Mereka harus berubah total dari dalam. Ini bukan cuma soal pasang teknologi baru, tapi sebuah siklus transformasi. Mulai dari proses internalnya yang dibikin digital biar efisien, cari cara baru buat nyampain produk ke kita, dan yang paling penting, semua-muanya harus fokus ke pengalaman kita sebagai pelanggan. Tapi tantangan terberatnya, yaitu ngubah budaya kerja. Dari yang serba kaku jadi lebih lincah dan siap berinovasi. Nah, transformasi ini melahirkan raksasa-raksasa baru dengan model bisnis yang unik banget. Yang paling kuat itu namanya ekonomi platform. Anggap aja mereka ini kayak mak comblang digital. Uniknya, mereka ini nggak punya produknya sendiri loh. Mereka cuma ngebangun panggung atau pasar digital tempat semua orang bisa ketemu dan bertransaksi. Dan kita pakai ini tiap hari sadar nggak sadar. Tokopedia kan nggak punya barang dagangan sendiri. Gojek juga nggak punya motor. YouTube pun nggak bikin sebagian besar video yang ada di sana. Kekuatan mereka itu ya di ekosistem yang mereka bangun, di mana nilai tercipta dari setiap interaksi yang terjadi di platform mereka. Ada lagi nih model bisnis kuat lainnya, ekonomi berlangganan. Kalau tadi platform itu soal nyambungin orang, yang ini soal akses tanpa henti. Ingat kan, dulu kita beli barang sekali, bayar, udah. Sekarang kita bayar biaya rutin, entah bulanan atau tahunan, buat dapetin akses tanpa batas ke layanan yang terus diupdate. Netflix sama Spotify itu contoh klasiknya. Tapi coba deh lihat lebih dalam, ini juga merevolusi dunia software. Dulu kan kita beli CD instalasi Photoshop, mahal banget sekali beli. Sekarang cukup langganan Creative Cloud aja. Buat perusahaan, ini artinya pendapatan mereka jadi stabil dan bisa diprediksi. Buat kita dapat akses ke fitur-fitur terbaru tanpa harus beli produk baru tiap tahun. Nah, kalau cara perusahaan cari duit aja udah jungkir balik, tentu efeknya nggak berhenti di situ. Riak pertama dari perubahan bisnis ini langsung menghantam kita semua. Pasar tenaga kerja. Ya, ini tentang masa depan pekerjaan kita. Dampak yang paling sering kita dengar dan mungkin paling kita takuti adalah otomatisasi. Terus, kerjaan kayak apa sih yang paling rentan? Aturan mainnya sebenarnya simpel. Kalau sebuah pekerjaan itu isinya rutin, ngulang-ngulang hal yang sama, dan bisa dipecah jadi serangkaian instruksi, ya kayak mindahin barang di pabrik, atau bahkan cuma masukin data ke spreadsheet, kemungkinan besar mesin atau software bisa ngerjain itu lebih cepat dan lebih akurat. Tapi, jangan panik dulu. Ini bukan kiamat pekerjaan kok. Sejarah udah ngebuktiin teknologi itu lebih sering mengubah pekerjaan bukan ngilangin semuanya. Yang terjadi adalah pergeseran besar-besaran. Permintaan sekarang meroket untuk keahlian yang, ya setidaknya untuk sekarang susah banget ditiru AI. Kemampuan mencari masalah yang rumit, kreativitas, empati, dan kerja sama tim. Dan tentu aja, keahlian teknis buat ngerancang dan ngerawat semua sistem baru ini. Bukan cuma apa yang kita kerjakan yang berubah, tapi juga bagaimana kita bekerja. Selamat datang di era ekonomi gig. Lupain deh konsep kerja kantoran jam 9 pagi, pulang jam 5 sore, seumur hidup di satu perusahaan. Sekarang kita ngomongin dunia pekerja lepas, proyek jangka pendek, dan kemandirian profesional.
Dan lagi-lagi, siapa yang memungkinkan semua ini? Ya, platform digital. Mereka lah mesin penggeraknya. Seperti yang bisa kita lihat, platform kayak Gojek buat transportasi atau Fiverr buat kerjaan kreatif, itu jadi jembatannya. Mereka nemuin penyedia jasa sama yang butuh jasa, ngurusin pembayaran, dan ngatur semuanya pakai kekuatan algoritma dan data. Tentu aja, ekonomi gig ini kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, ada kebebasan yang luar biasa. Fleksibel ngatur waktu dan tempat, punya otonomi buat milih proyek, tapi di sisi lain, ada harga yang harus dibayar. Pendapatan yang nggak pasti, nggak ada jaminan sosial kayak asuransi atau dana pensiun, dan persaingan global yang bisa jadi ketat banget. Sekarang, kita gerak lebih jauh lagi, ke riak yang paling luas, yang nyentuh kita semua sebagai warga masyarakat. Karena saat bisnis dan pekerjaan berubah, tatanan masyarakat pun ikut bergetar. Ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan besar soal kesenjangan, keadilan, dan perlunya aturan main yang baru. Inilah salah satu ironi terbesar di zaman kita. Teknologi yang katanya dirancang untuk menghubungkan semua orang, justru berisiko menciptakan kesenjangan digital yang makin dalam. Sebuah jurang pemisah antara mereka yang bisa manfaatin teknologi ini, sama mereka yang makin tertinggal. Dan kesenjangan ini tuh lebih dari sekedar punya atau nggak punya smartphone. Ada 3 lapis. Pertama, kesenjangan akses. Ada nggak sinyal internet yang stabil di daerahmu? Kamu mampu nggak beli perangkatnya? Kedua, kesenjangan keterampilan. Punya laptop canggih juga percuma kalau nggak tahu cara pakainya buat hal yang produktif. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, kesenjangan pemanfaatan. Kemampuan buat mengubah akses dan keahlian itu jadi peluang nyata buat dapat kerjaan yang lebih baik, pendidikan, atau mulai bisnis. Disinilah jurang yang sesungguhnya berada. Tantangan besar lainnya adalah soal data, yang jadi bahan bakar utama ekonomi digital. Ini menciptakan dilema besar buat para pembuat kebijakan, seperti yang tertulis di sini. Di satu sisi kita pengen data pribadi kita aman, tapi di sisi lain, inovasi dan pertumbuhan ekonomi ini sangat bergantung pada aliran data yang bebas. Gimana caranya imbanginnya? Ini adalah tarik ulur yang mendefinisikan era kita. Inti masalahnya tuh ini, gimana kita bisa bikin aturan main yang adil untuk sebuah permainan yang aturannya aja terus berubah tiap saat. Regulasi dibuatnya dalam hitungan tahun, sementara teknologi berkembang dalam hitungan bulan. Nah, menjembatani kesenjangan kecepatan inilah tantangan kepemimpinan terbesar di abad ke-21. Oke, jadi setelah kita ngikutin semua jejak riak ini, dari percikan awalnya sampai ke tepian yang paling jauh, mari kita rangkum apa sih poin-poin utamanya? Jadi, inilah gambaran utuh dari efek riak digital. Semuanya berawal dari satu percikan, transformasi model bisnis. Riak pertama kemudian mengubah total dunia kerja kita. Dan riak terluasnya sampai ke tepi masyarakat maksa kita buat menghadapi isu-isu besar kayak kesenjangan dan privasi. Semuanya saling terhubung. Dan ini membawa kita ke kesimpulan akhir. Ekonomi digital ini bukanlah badai yang datang gitu aja menimpa kita. Kita ini bukan penonton pasif. Setiap aplikasi yang kita pakai, setiap produk yang kita beli online, setiap konten yang kita bagikan, itu semua adalah suara kita dalam membentuk dunia ini. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang akan terjadi, tapi dunia digital seperti apa yang ingin kita ciptakan bersama. Jawabannya ada di tangan kita semua.